Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya bagian membahas tentang prinsip-prinsip evaluasi kurikulum Islam. Ya. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik tolak pada prinsip-prinsip umum. Ya. Satu, tujuan tertentu. Maksudnya yaitu setiap program evaluasi kurikulum itu terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan sistematik. Terus yang kedua yaitu kontinuitas, yaitu evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran adalah suatu proses yang kontinu, artinya berkelanjutan. Poin yang ketiga itu komprehensif, yaitu dalam melakukan evaluasi suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Artinya semua yang ada dalam perangkat pembelajaran, artinya ada siswa, ada guru, dan ada media, yang ada sarana dan prasarana itu harus dimanfaatkan secara maksimal oleh seorang guru itu. Dan harus tahu bagaimana cara menggunakannya, dan harus tahu titik pandangnya di sebelah mana itu. Terus yang keempat, kooperatif, yaitu dalam evaluasi guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, dan peserta didik. Artinya ketika bekerja sama antara seorang pendidik dengan siswa, maka hubungannya tidak akan di kelas saja, di luar pun itu sama akan pendidik. Begitu juga dengan hubungan dengan orang tua, dengan kepala sekolah, selain untuk bersilaturahmi, juga untuk memajukan pendidikan anaknya tersebut. Poin yang keempat poin yang kelima yaitu objektif, yaitu guru hendaknya ketika melakukan evaluasi harus apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, poin ini adalah poin yang paling signifikan, ya, yang sering kita di sekolah itu tidak jujur. Jadi kemampuan anak itu levelnya level 2, tapi seolah-olah guru sekarang itu banyak memberikan penilaian ke anak ke level 3, padahal anak tersebut belum mampu ke level 3. Maka kita sebagai pendidik yang baik, ya, yang tahu kerangka, yang tahu sistematika kurikulumnya, ya, itu tidak boleh menaikkan level anak ketika anak tidak mampu ke level seterusnya. Maka berikan penilaian yang objektif. Yang keenam itu praktis, yaitu mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Jadi ketika kita menyusun, ya, kerangka, menyusun sistematika pembelajaran itu harus praktis, artinya tidak usah banyak, tapi dapat dipahami oleh si peserta didik, oleh orang lain yang akan menggunakan hasil pemikiran kita. Evaluasi juga merupakan bagian penting dalam proses mengajar, karena dengan evaluasi dapat ditentukan tingkat keberhasilan suatu program, sekaligus juga dapat diukur hasil-hasil yang dicapai oleh program, ya. Maka proses pelaksanaan evaluasi pendidikan agama Islam memiliki prinsip sebagai berikut, ya. Evaluasi hendaknya harus didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terus yang kedua, evaluasi harus dibedakan antara perseorangan yang dihitung dengan angka evaluasi dengan kategori kualitatif, ya. Yang ketiga, dalam proses pemberian nilai hendaknya diperhatikan dua macam, yaitu hasil belajar dan penempatan. Yang keempat, sistem evaluasi dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan pelajar itu sendiri sehingga tidak membingungkan. Yang kelima, evaluasi hendaknya dibandingkan antara satu tahap evaluasi dengan tahap yang lainnya. Yang artinya berarti evaluasi ini tidak cukup oleh siswa saja, namun evaluasi ini ada hubungannya dengan seorang guru tersebut atau seorang pendidik tersebut dengan siswa dan juga dengan orang tua. Sudah sampai mana kita keberhasilan kita untuk mendidik peserta didik itu. Itu mungkin pemaparan dari prinsip-prinsip evaluasi kurikulum Islam, ya. Untuk kesimpulannya, pendidikan agama Islam, ya, saya akan simpulkan dari awal sampai akhir, ya. Pendidikan agama Islam didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menghayati hingga
mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Tadi sumber utamanya ya kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadis, dan juga ijma, qiyas dan lainnya, sumber hukum Islam yang jelas. Nah, itu adalah tujuan dari sistematika pendidikan. Tujuan evaluasi pendidikan yaitu sebagai pengampuan bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik. Nah, ini ada beberapa fungsi ya. Untuk tadi udah dibahas, ada beberapa fungsi ya. Fungsinya itu ada fungsi edukatif, fungsi institusional, fungsi administratif, dan fungsi kurikuler, dan juga fungsi diagnostik. Nah, itu kesimpulannya. Sedangkan prinsip-prinsip kurikulum itu ya tadi udah saya bahas panjang lebar, yaitu gimana caranya prinsip-prinsip seorang guru itu harus mampu membuat sistematika pengajaran dan tata cara pembelajaran itu yang maksimal dan untuk peserta didik itu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.